Halo semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama Dapat Kiran. Nah, setelah kemarin kita bahas tentang selai nastar, sekarang kita bahas tentang kue nastarnya. Kue nastar ini disebut sebagai Queen of Cookies. Emang segitu enaknya sih ya rasanya. Nah, buat kalian yang pengen tahu gimana cara bikinnya dan apa aja bahannya, dan gimana sih caranya biar nastar itu nggak melebar, atau gimana caranya biar nggak retak-retak atasnya, simak terus video ini sampai habis ya. Bahan-bahannya, yang pertama di sini aku punya tepung terigu serbaguna ya. Terus ada tepung maizena, ada gula halus. Ini aku pakai gula pasir yang aku halusin, aku blender. Terus ada 3 butir kuning telur, vanili cair, lalu ada margarin, ini aku pakai yang kiloan. Terus yang terakhir ini ada Royal Palmia. Dari semua merek margarin, menurutku Royal Palmia ini yang paling the best. Jadi buat kalian yang kepengen bikin cooker, kepengen hemat, tapi kepengen aroma wangi butternya itu kerasa, kalian wajib cobain pakai Royal Palmia ini. Nah, sekarang kita campur jadi satu margarin. Royal Palmia, lalu kita masukkan gula halus. Ini kita masukkan sedikit demi sedikit ya, biar gampang nyampurnya. Terus ini yang paling penting, kalau kalian mau bikin cooker, pada saat pengocokkan margarin atau butter, cukup kalian kocok sampai lembut ya, jangan sampai over mix atau malah sampai mengembang. Nanti kue kalian akan melebar ke samping. Jadi cukup sampai lembut aja, nggak boleh terlalu lama ya teman-teman. Setelah margarin lembut, kita masukkan kuning telur satu persatu. Kita aduk rata. Baru kita masukkan lagi kuning telurnya. Setelah tercampur rata, kita tambahkan setengah sendok teh vanili cair, atau bisa kalian ganti dengan vanili bubuk ya. Kemudian kita masukkan tepung maizena, jangan lupa diayak ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan tepung terigu. Ini kita masukkan sedikit demi sedikit ya. Dan penting dicatat, tepung terigu ini nggak mutlak harus dipakai semua ya. Sekiranya adonannya udah kalis, udah nggak lengket, kita stop pemakaian tepung terigu. Pengertian kalis di sini tuh beda ya teman-teman, bukan kayak kita mau bikin roti atau donat. Yang dimaksud kalis itu adonannya nggak lengket, tapi juga dia nggak keras, tetap lembut.
Jadi ketika diisi selai nanti, permukaan kulitnya itu tetap mulus, halus, dan nggak bikin pecah-pecah ya teman-teman. Setelah kita ayak tepungnya, kita aduk perlahan sampai rata. Kita tambahkan lagi tepungnya. Jadi semisal nanti si adonan ini masih terlalu lembek, kita bisa tambahin lagi tepung sedikit demi sedikit ya teman-teman, sampai nanti dapat tekstur yang pas. Nah, seperti ini ya teman-teman, tekstur kulitnya, kalisnya. Jadi dia masih lembut, nggak keras. Semisal kita bulatin tuh permukaannya halus, nggak pecah-pecah. Sekarang kita mulai cetak adonannya ya. Nah, di sini biar ukuran kita sama, aku pakai sendok takar. Kalian bisa sesuaiin mau ukuran yang segimana, besar kecilnya tinggal kalian sesuaiin. Menurutku sih ini lebih praktis ya daripada kita harus nimbang satu-satu adonan. Tapi kalau menurut kalian ini malah bikin lama, langsung dicetak terus diisi juga boleh, terserah kalian gimana gampangnya aja. Nah, ini nanti kita cetak sampai habis. Ini dia teman-teman cetakan kulit nastar kita. Dan ini isian selainya. Tinggal kalian atur, kalian sesuaiin besar kecilnya ya. Nah, sekarang kita mulai isi. Kita pipihkan kulitnya, lalu kita kasih selai, terus kita tutup perlahan-lahan. Lalu kita bulat-bulatin biar permukaannya halus. Seperti ini ya teman-teman hasilnya. Kulit luarnya mulus, enggak pecah-pecah. Jadi penting banget buat kalian pas bikin adonan kulitnya, hasil akhirnya itu harus lembut ya. Lembut, enggak lembek. Lembut itu dia kalis, enggak lembek, enggak kaku. Jadi nanti di kulit nastar hasilnya bagus, bisa mulus. Ini kita bulat-bulatin sampai habis ya teman-teman.
Setelah selesai semua, ini nanti kita panggang dengan suhu 150 derajat, api atas bawah selama 40 menit. Lalu setelah itu kita keluarkan, kita dinginkan, baru kita olesi dengan kuning telur. Terus kita panggang lagi dengan api atas selama 10 menit. Setelah 40 menit kita keluarkan, lalu kita dinginkan, baru kita oles dengan kuning telur. Nah, kuning telur ini campuran dari 2 butir kuning telur, 1 sendok makan minyak goreng, dan 1 sendok makan susu kental manis. Tips dari aku, biar permukaan nastar kalian cantik, gak retak-retak, kalian oles kuning telurnya di 10 menit terakhir ya. Jadi posisi nastarnya itu sebenarnya sudah matang, cuma buat ngeringin atasnya aja. Kalau kalian oles dari awal, sudah pasti bakal retak-retak karena kena suhu yang tinggi. Terus kalau mau nastar kalian kinclong, glowing, kalian bisa oles 2-3 kali ya. Lalu ini kita panggang lagi selama 10 menit dengan api atas. Nah, ini dia teman-teman, nastar kita sudah jadi. Ini rasanya enak banget, wangi butternya kerasa. Jadi buat kalian yang kepengen bikin nastar ekonomis tapi rasa premium, kalian wajib cobain resep ini ya. Dan jangan lupa kalian simak tips dan triknya gimana aja biar nastar kalian bagus, nastar kalian kinclong, gak retak-retak, biar sama kayak yang dijual di bakery-bakery itu loh. Meskipun ini nastar rumahan, tapi kalau soal rasa kita berani bersaing ya teman-teman. Jadi buat kalian yang udah nonton video ini, terima kasih banget. Jangan lupa di like, di komen di bawah ya, besok kita bikin apa lagi. Dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih.